Bambang. Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Bu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah tidak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah, itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi itu pada bulan April tahun 2023 ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU. Lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut. Tiba-tiba April gugat perdata, kan ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan. Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan nih, udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah, ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga. Oke, enggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan, alangkah berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat, ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah, kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak, terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Tapi karena hukum mengatakan apa putusan hakim itu kalau sudah inkrah nggak bisa dilawan, ya. Ini ada berita yang menarik ya. Mahfud MD wanti-wanti upaya Jokowi menunda peralihan jabatan presiden. Apakah pelantikan Prabowo akan ditunda? Raja Jawa bakal tetap menjabat? Mahfud MD bongkar ini ya. Coba kita bacakan sebagaimana diberitakan oleh Rakyat Merdeka Online ya. Ya, saudara sekalian. Mahfud MD wanti-wanti upaya Jokowi menunda peralihan jabatan presiden. Republik Merdeka. Mantan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mewanti-wanti masyarakat untuk tidak lengah, khususnya terhadap upaya menunda peralihan kepemimpinan negara dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Mahfud saat diundang mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijoyanto dalam podcastnya yang disiarkan melalui kanal YouTube. Mulanya Mahfud bersyukur masyarakat sudah semakin sadar dengan gelagat rezim Jokowi yang ingin memperpanjang masa jabatan kekuasaannya. Bahkan hal itu sudah lama ia ketahui. Pak Jokowi ingin mempertahankan kekuasaan sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti, ujar Mahfud dikutip RMOL Sabtu. Dia memaparkan pertama kali Jokowi melakukan rencana perpanjangan masa jabatannya menjadi 3 periode terjadi pada Maret 2022 yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia APDESI dan beberapa menteri ya.
Waktu itu muncul nama mantan anggota DPD dari Partai Amanat Nasional ya. Pertama, mulai dari apel kepala desa yang dimotori menteri-menteri untuk membuat pernyataan 3 periode. Jadi diduga menteri itu menteri senior itu ya. Ada beberapa menteri dan pimpinan pada waktu itu ikut kampanye 3 periode Pak Jokowi katanya. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum melawan habis-habisan. Partai politik seperti Bu Mega melawan sehingga itu gagal urainya. Pimpinan partai politik ya. Kemudian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi juga mendapati politisasi hukum oleh Jokowi dan kelompok pendukungnya untuk menjadikan masa jabatannya hingga 3 periode. Sebagaimana terjadi pada tahun 2023 melalui gugatan perdata Partai Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait proses pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Partai Prima tidak lolos di KPU, lalu memperkarakan ke Bawaslu juga tidak lolos, dan memperkarakan ke Petun juga tidak lolos. Tapi tiba-tiba April gugat perdata, kan pasti ini rekayasa besar, kata Mahfud menyesalkan. Mana mungkin pemilu digugat ke perdata dan orang tidak tahu itu kapan gugatnya. Partai itu seperti apa kekuatannya dan tiba-tiba menang gitu, dan isinya putusannya bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan sudah bulan April tahun 2023, kan konyol banget tuh sambungnya. Selain itu Mahfud juga mendapati Jokowi ingin menjadikan status kedaruratan COVID-19 sebagai alasan memperpanjang masa jabatan presiden. Kemudian setelah itu karena gagal maka didapati upaya lain berupa mengintervensi MK agar memutus perkara uji material norma batas usia calon presiden dan calon wakil presiden agar putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka bisa ikut pemilihan presiden Pilpres 2024. Makanya ini saya katakan sudah busuk semua, sudah dibusukkan. Apalagi tiba-tiba muncul putusan MA yang untuk Kaisang, itu memang untuk Kaisang saja. Karena sesudah itu yang mengatakan akan mencalonkan Kaisang, urainya. Oleh karena itu Mahfud mewajari apabila ada protes besar-besaran pada pertengahan Agustus kemarin di DPR dan beberapa kantor DPRD di daerah-daerah. Karena ada upaya rezim mengkhianati putusan MK nomor 60 dan 70 yang terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan penghitungan syarat batas minimum usia calon kepala daerah. Namun dia memandang masyarakat yang sudah mulai sadar dengan tindak tanduk Jokowi memperpanjang kekuasaan dalam mengatur pemerintahan dan negara menjadi kendor hanya karena upaya mengangkangi putusan MK sudah berhasil diberhentikan dan peralihan kepemimpinan pemerintahan periode 2024-2029 akan diterima dengan mulus oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024. Meskipun kemungkinannya tidak besar, masyarakat harus hati-hati juga mengukur ini. Yang penting menurut saya sudah ada kesadaran itu dan Pak Jokowi kita antar berhenti tuturnya. Jangan sampai dalam waktu pendek dengan alasan rakyat kok ribut terus lalu mengeluarkan hukum darurat, dekret bunyi peralihan pemerintahan ditunda karena rakyat ribut, tandasnya. Ya, saudara sekalian, ini jejak ya, tidak bisa kita bohongi ya. Keinginan untuk memperpanjang masa jabatan itu selalu ada di benak Presiden Jokowi. Tentu pertanyaannya why? Ya yang paling gampang menjawabnya adalah yang namanya kekuasaan itu nikmat. Ya, satu. Kemudian ya dia khawatir. Jadi spektrum, ini analisis saya ya, spektrum Presiden Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan itu lebar banget. Mulai dari protection ya, kekhawatiran diproses sampai kemudian kenikmatan jabatan yang dia tidak mau tinggalkan karena usianya masih muda. Bayangkan Pak Jokowi itu ya, Jokowi kelahiran tahun 61. Usianya baru 63 tahun. Bayangkan Prabowo Subianto saja yang usianya 10 tahun lebih tua baru akan dilantik. Prabowo Subianto kelahiran tahun 51. Surya Paloh, Megawati, kemudian Yusuf Kala, itu SBY, itu kelahiran tahun 40-an. Ya, walaupun 40-an akhir ya, kecuali Yusuf Kala. Bayangkan yang lahir tahun 60-an mau suruh pensiun. Nanti dulu dia pikirkan begitu. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa
keinginan untuk memperpanjang masa jabatan itu bukan omong kosong. Itu sesuatu yang sudah diupayakan, sudah dilakukan. Ya. Bahkan saya mendengar ya, dari seseorang yang berada di lingkar kekuasaan istana, itu dia panggil juga ahli-ahli hukum. Ya, ahli hukum dia panggil. Saya tidak tahu siapa yang dia panggil ya. Mungkin Yusril, mungkin siapa, I don't know exactly. Tapi intinya adalah rekomendasinya ya, kalau kita baca Nawadosa di Tempo melalui Andi Wijayanto yang waktu itu adalah Gubernur Lemhanas, ya perpanjangan masa jabatan itu bisa dilakukan dengan cara mengubah konstitusi. Nah, mengubah konstitusi itu mudah sekali dilakukan hanya dengan memegang, menyandra ketua-ketua umum partai politik. Nah, fortunately ya, dalam konteks ini Megawati Soekarno Putri itu yang menolak perpanjangan masa jabatan. Jadi gini, saya ingin mengatakan bahwa yang namanya hubungan antara Megawati dan Jokowi itu memang pasang surut. Dalam hal perpanjangan masa jabatan, Megawati jelas yang menolak. Dan kita ingat siapa yang ngomong perpanjangan masa jabatan itu? Bahlil, Muhaimin Iskandar, kemudian siapa lagi? Luhut Binsar Panjaitan, kan itu yang ngomong tentang perpanjangan masa jabatan. Dan itu bukan by accident, itu by design. Siapa yang menjadi provokator di society-nya dalam tanda kutip. Lalu forum apa yang dipakai? Forum asosiasi pemerintahan desa, kan begitu. Bicara tentang 3 periode dan kemudian dimaknai sebagai aspirasi. Namanya aspirasi ya tidak boleh dikekang. Enak sekali bangsa ini. Kalau menguntungkan penguasa aspirasi katanya. Tapi kalau tidak menguntungkan kuasa provokasi. Jadi itu bedanya aspirasi dan provokasi. Kalau menguntungkan, once again ya, kalau menguntungkan penguasa aspirasi. Kalau tidak menguntungkan penguasa, bahkan mengkritik penguasa, namanya provokasi ya. Luar biasa. Saya bikin lagu ya. Ini aspirasi, bukan provokasi. Karena yang untung Raja Jawa. Tapi Raja Jawa kalau tidak untung maka jadi provokasi. Jadi sobat era sekalian, ini hal yang harus kita catat ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ada upaya ya untuk menunda pelantikan atau bahkan meniadakan pelantikan Prabowo Subianto? Dalam konteks pengesahan RUU Pilkada, saya menengarai itu sesungguhnya. Begini ya, saya menengarai ada upaya untuk menjadikan negara ini dalam keadaan darurat, tetapi bisa dikendalikan. Jangan sampai kemudian terjadi reformasi jilid 2. Padahal kalau seandainya tidak ada pengesahan, kalau ada pengesahan RUU Pilkada, mungkin reformasi jilid 2 terjadi. Tapi cepat-cepat diputuskan agar RUU Pilkada tidak jadi disahkan. Makanya analisis saya mengatakan ya, ini analisis sekali lagi ya, bahwa kelihatannya istana lama menginginkan sebuah keadaan darurat sehingga muncul legitimasi untuk mengeluarkan semacam kondisi darurat, entah darurat sipil, darurat militer atau apapun. Lalu muncul perpu, bahkan dekret presiden, dan salah satunya adalah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945? Ini analisis sekali lagi ya, analisis. Karena beberapa komponen society itu mendukung ya untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Seperti misalnya DPD, ketua DPD, beberapa intelektual, beberapa mantan jenderal zaman dulu dan lain sebagainya. Beberapa komponen society, beberapa pensiunan jenderal, kemudian pejabat-pejabat negara bicara tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka Presiden Jokowi bisa dipilih kembali. Tinggal dia merekayasa MPR. Kemudian kan
Berarti kalau kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, DPD bubar, kan ini masa peralihan, dibubarkan nggak ada masalah. Kemudian akan dibuat tambahan utusan daerah dan golongan yang bisa dikendalikan oleh presiden. Maka utusan daerah dan golongan ini akan melebur ke dalam MPR dan kemudian akan memilih presiden dan wakil presiden sebagaimana sebelum reformasi konstitusi. Jadi ingat tahun 1999 ada pemilihan presiden oleh MPR terakhir kalinya di mana Gus Dur mengalahkan Megawati. Lalu pemilihan wakil presidennya Megawati yang akhirnya menang. Ya. Jadi sobat era sekalian, ini menunjukkan bahwa keinginan seperti itu bukan tidak ada. Nah, tetapi jangan sampai kemudian rakyat atau unjuk rasa ini kebablasan sehingga pemerintah tidak mampu mengendalikan lagi sehingga yang muncul adalah reformasi jilid 2. Kalau reformasi jilid 2 yang terjadi, tidak saja pelantikan Prabowo digagalkan, tetapi bahkan Jokowi sendiri bisa langsung jatuh. Ini yang kemudian dihindarkan. Nah, melihat fenomena ini, dua kemungkinan ini, apakah kondisi darurat ataukah kemudian reformasi jilid 2, ini pasti tidak menguntungkan Prabowo Subianto. Makanya saya menganalisis, sekali lagi menganalisis ya, ini analisis, makanya kemudian aktif sekali ya Dasko untuk mengatakan bahwa paripurna itu gagal, paripurna itu ditiadakan, paripurna itu tidak mencapai quorum. Padahal tidak ada track recordnya yang namanya DPR gagal menyetujui sebuah rancangan undang-undang walaupun ada demo besar-besaran. Sebagaimana demo KUHP, demo undang-undang perubahan undang-undang KPK, demo undang-undang Omnibus Law. Gak ada urusan semuanya, termasuk juga gugatan-gugatan dan lain sebagainya, termasuk protes-protes hasil pemilu di Bawaslu yang ada korban jiwanya. Gak ada. Go ahead ya. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi kok ini untuk demo 22 Agustus pagi hari, ya kira-kira pukul 10.30 sampai 11 itu sudah dikatakan bahwa yang namanya RUU tidak mendapatkan quorum. Ya. Nah, menurut saya intelijen Istana Baru ini bekerja. Pak, mungkin dia bilang, "Jangan, Pak. Tolong intervensi. Ini kalau diteruskan gawat, Pak. Bisa reformasi jilid 2 atau bisa ada alasan untuk melakukan keadaan darurat. Kalau demikian maka bubar semua, Pak." Mungkin itu yang saya bayangkan ya. Dan saya kira analisis ini make sense kan, masuk akal. Apalagi kita melihat track record Jokowi yang selalu ingin mempertahankan jabatannya. Apakah Presiden Jokowi atau Raja Jawa ini sudah merasa safe dengan menempatkan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden? Tidak. Itu menurut analisis saya. Why tidak? Karena Gibran tidak cukup kuat, tidak cukup piawai, tidak punya kemampuan intelektual yang bisa membuat dia kuat. Ya karena memang belum cukup umur. Ya, hanya Kodari saja yang menguat-nguatkannya. Tetapi intinya dia belum cukup kuat. Hanya Kodari saja yang bicara bahwa akan terjadi aliansi 20 tahun. Katanya dengan Prabowo Gibran. Nanti tahun 2029 Prabowo yang akan menjadi presiden kembali for the second term of office. Kemudian berikutnya adalah Gibran Rakabuming 10 tahun ke depan. How come? Itu analisis atau harapan? Saya kira harapan ya. Biar dia juga yang terus berkuasa ya. Jadi itu sobat RH sekalian ya. Kenapa kemudian Mahfud MD mengingatkan kita kembali akan hal ini. Bahwa ada sebuah record, sebuah keinginan, intention untuk memperpanjang masa jabatan. Dan keinginan itu sudah direkayasa di publik, baik melalui sebuah gerakan seperti yang dilakukan oleh para kepala desa maupun melalui statement-statement para penggawanya, mulai dari menteri hingga pimpinan partai politik. Pada waktu itu ya yang bicara paling tidak Bahlil bicara, kemudian Muhaimin Iskandar bicara, Luhut Binsar Panjaitan bicara,
Kalau tidak salah Erlangga Hartarto juga apa bicara. Tapi yang jelas yang saya masih ingat betul, satu-satunya yang menentang adalah Megawati Soekarno Putri. Nah pada hal seperti ini ya, kita harus apresiasi Megawati. Karena kalau Megawati tidak menentang perpanjangan masa jabatan, maka pasti terjadi perpanjangan masa jabatan itu. Kan bergantung pimpinan-pimpinan partai politik. Tergantung dewa-dewa itu, ya kan? Dewa-dewa itulah, ya. Nah, saya bicara dewa-dewa ini, akhirnya saya ingat kata-kata, Sahroni, ya. Dewa-dewa itulah yang memutuskan katanya. Dan Anies, saya pengen ketemu dewa. Mungkin Anies separuhnya nggak percaya bahwa dia akan dijegal di DKI. Ternyata so easy untuk menjegalnya walaupun